Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 8 Mei. Kenaikan tajam dolar Taiwan dalam sepekan ini telah memicu dugaan adanya tekanan dari Amerika Serikat. Gubernur Bank Sentral atau CBC Taiwan Yang Qinlong sekali lagi membantahnya saat menghadiri sesi interpelasi di Yuan Legislatif pada hari Kamis. Dia menerangkan masuknya uang panas diduga disebabkan manipulasi kurs yang disebut sebagai fenomena burung nasar. Sementara perihal laporan bahwa Gubernur Bank Korea mengklaim adanya tekanan dari AS pada negara-negara Asia untuk mengapresiasi mata uang, Yang Qinlong menekankan ini disebabkan oleh kesalahan terjemahan. Lonjakan tajam kurs dolar Taiwan selama 2 hari telah memicu dugaan apakah hal ini mendapat tekanan dari Amerika. Gubernur Bank Sentral Taiwan mengadakan jumpa pers tanggal 5, namun ia gagap saat menjawab pertanyaan wartawan. Keesokan harinya, media Korea dikabarkan melaporkan bahwa Gubernur Bank Korea mengatakan bahwa pemerintah Amerika memberi tekanan kepada negara Asia untuk mengapresiasi mata uang mereka. 我要承认我的口才不好，所以有些时候呢，在答询的时候我会结结巴巴。我们5月1号到5月2号到5月5号，我们的新闻稿所叙述的都是真实的。 Gubernur Bank Sentral Taiwan Yang Qinlong menekankan bahwa Amerika tidak memberi tekanan atau memengaruhi kurs Taiwan. Selain itu, terkait artikel media Korea, ia mengatakan bahwa Kepala Institut Penelitian Ekonomi Chonghua dan stasiun televisi Korea menilai bahwa hal ini merupakan kesalahan terjemahan. Ia juga menekankan saat antisipasi psikologi sangat kuat, pasar akan panik. Kondisi penawaran dan permintaan di pasar valuta asing baru akan stabil setelah kepanikan ini tersalurkan. 我们还要适度调节，只是说那时候的预期心理呢，非常的非理性。 Terkait masuknya uang panas, CBC menekankan adanya unsur kesengajaan dalam memanipulasi kurs dan pihaknya telah meluncurkan investigasi. Tanggal 8, dolar Taiwan dibuka pada nilai 30,3 terhadap dolar Amerika, berfluktuasi hingga mencapai tertinggi pada 30,26 di sesi pagi dan terus bertahan di atas nilai 30, menunjukkan tren fluktuasi yang perlahan menurun selama 3 hari berturut-turut. Jumlah kecelakaan lalu lintas di kota Taoyuan telah menurun dalam 5 tahun terakhir. Namun jumlah kematian meningkat hampir 16% pada tahun lalu, membawa angka kematian akibat kecelakaan hingga rekor tertinggi, di mana yang terbanyak adalah warga berusia lanjut. Polisi menganalisis aksi ngebut adalah penyebab utama, maka telah memperketat razia terhadap perilaku yang mengancam keselamatan pejalan kaki. Kasus mobil yang menabrak pejalan kaki dan motor terjadi di distrik Pate, kota Taoyuan selama 2 hari berturut-turut pada akhir April dan awal Mei, mengakibatkan 2 korban tewas dan 6 cedera parah. Menurut statistik, jumlah kecelakaan lalu lintas di kota Taoyuan telah menurun dalam 5 tahun terakhir. Namun angka fatalitas tahun lalu meningkat hampir 16%, mencapai rekor tertinggi baru. 我是觉得可以做一些安全锥吧，那种东西比较坚固一点，不然他们 根本也没办法预防说车子会不会突然冲撞进来。新人可能在观念上面没有那么的守法，对，常常会有一些看不到的地方会有违规。除了自己本身注意之外，还要多留心其他人可能造成的失误。 Lansia merupakan kalangan beresiko tinggi dalam kasus fatalitas kecelakaan lalu lintas. Dari 47 pejalan kaki yang tewas tahun lalu, 30 adalah lansia atau sekitar 63%. Aksi ngebut merupakan penyebab utama kecelakaan dan polisi telah memperketat razia terhadap perilaku yang mengancam keselamatan pejalan kaki dan anak sekolah. 经分析高龄行人死伤噪音多为行人位移标志标线过马路或车辆超速。 Mengantisipasi keselamatan para pejalan kaki, Departemen Transportasi menyatakan hingga Februari tahun ini pihaknya telah menyelesaikan perbaikan di 257 titik termasuk zona keselamatan bagi pejalan kaki dan akan terus menambah trotoar dan menyempurnakan rambu-rambu bagi pejalan kaki di masa mendatang. Insiden pelecehan seksual dilaporkan terjadi di Metro Taipei. Kemarin malam, seorang pria Polandia diduga menyentuh bokong wanita tak dikenal 2 kali di peron MRT Stasiun Zhongxiao Tunhua pada jalur Pannan. Setelah menerima laporan, polisi MRT segera menuju lokasi kejadian dan menangkap pelaku.
Sambil menuduh pria tersangka bersikap sembrono dan masih tersenyum-senyum usai kejadian, wanita korban bersikeras mengajukan tuntutan pelecehan seksual dan pemaksaan menyentuh. Tersangka berdalih bahwa penyentuhan itu dilakukan secara tidak sengaja karena adanya kerumunan massa, tapi tetap ditahan polisi. Setelah diinterogasi pihak kejaksaan, pria tersebut dibebaskan dengan jaminan $30.000 dan dilarang meninggalkan Taiwan. Museum Istana Nasional NPM Taiwan segera genap 100 tahun. Selain akan menggelar pameran khusus yang mencakup peta Taiwan era Kaisar Qianlong, NPM juga berencana memamerkan peninggalan budaya langka seperti giok kubis di Republik Ceko. Tahun lalu, Kementerian Kebudayaan menetapkan 5 kitab suci Buddha dalam koleksi Museum Istana Nasional sebagai harta nasional. Bertepatan dengan usia museum yang ke-100 tahun pada tahun ini, MOC kembali mengumumkan bahwa 2 peninggalan budaya, yakni peta Taiwan era Kaisar Qianlong dan dana rekonstruksi dan reparasi bangunan di Prefektur Taiwan akan ditetapkan sebagai barang antik penting. 我相机的龙涎香是很值钱、很特别的香料，大家都不知道说，原来台湾的近海附近居然也有这样的东西。 Proyek konstruksi dan reparasi museum cabang utara dan selatan berjalan sesuai jadwal. Pameran khusus mencakup peta Taiwan era Kaisar Qianlong juga akan diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun museum ke-100 tahun, termasuk di Penghu. Dan pada paruh kedua tahun ini, peninggalan budaya seperti giok kubis juga akan dipamerkan di Republik Ceko. 和澎湖他们的文物呢也一起展览。那我们的题目呢锁定大航海时代呢，澎湖就像一颗明珠一样，引导东南亚整个航线。 Terkait peluang interaksi dengan Museum Istana Beijing di Tiongkok pada perayaan 100 tahun ini, Direktur Museum mengatakan bahwa peluangnya nihil seiring menegangnya situasi antar selat. India melancarkan serangan rudal ke Pakistan pada dini hari tanggal 7, menewaskan setidaknya 26 orang. Pakistan mengumumkan penutupan kota-kota besar dan wilayah udara sepanjang 48 jam, mengakibatkan kekacauan pada penerbangan internasional. Menurut statistik Bandara Internasional Taoyuan, sedikitnya 10 penerbangan maskapai nasional dibatalkan, ditunda atau dialihkan sementara. Konflik India-Pakistan memanas. Pakistan menutup wilayah udaranya sepanjang 48 jam. India menyusul mengakibatkan kekacauan pada rute penerbangan antar Asia dan Eropa. Hingga saat ini, setidaknya 10 penerbangan EVA Air dan China Airlines telah terdampak di Taiwan. Beberapa warga terjebak di Bangkok dalam perjalanan menuju Amsterdam. MOFA telah mengategorikan perbatasan India-Pakistan sebagai wilayah peringatan tingkat 3 berwarna oranye, mengimbau warga tidak bepergian ke sana untuk sementara waktu. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.